Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yai Jamil Falsifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min bin Putri Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min bin Putri. Yang saya hormati kedua orang tua saya dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sania Ainul Iza. Saya dari kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min bin Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ahkam, yaitu menjauhi istri pada keadaan haid, yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223. Makna globalnya yang pertama yaitu wa yas'alunaka 'anil mahidi. Para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, apakah ketika istrinya ini dalam keadaan haid mereka boleh mendatanginya. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka melalui surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu yang pertama, Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi. Yaitu sebelum Allah ini menjawab pertanyaan dari para sahabat itu tadi, Allah ini menjelaskan, Allah membukanya dengan menjelaskan pengertian haid itu apa. Haid merupakan darah kotor yang dikeluarkan oleh seorang perempuan, yang mana jika seorang suami ini menggauli, menjima istrinya yang dalam keadaan haid itu tadi, maka dampak dari haid itu tadi akan berpengaruh pada kesehatan si suami ini. Maka Allah wala taqrabuhunna hatta yatahunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Maka Allah ini melarang para suami untuk menggauli para istrinya yang mana dalam keadaan haid, karena ya tadi dampak haid itu sangat berpengaruh pada kesehatan si suami. Lah apakah larangan ini akan terus? Tidak. Ketika si istri ini sudah dalam keadaan suci, maka suami boleh menggauli istrinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah ini menyukai hamba-hambanya yang menjauhi sesuatu yang kotor. Kemudian berlanjut surat Al-Baqarah ayat 223 yang pertama, yaitu bisa hukum harful lakum. Bahwasanya istri merupakan ladang bagimu, yaitu tempat keturunanmu akan berawal dari situ. Maka fa'tu harsakum anasyi'tum wa qaddimu li anfusikum. Maka gaulilah istri-istrimu itu dari arah mana saja, dengan gaya apa saja, asalkan sesuai dengan perintah Allah. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bahwasanya Allah ini mengetahui segala perbuatanmu, yaitu dengan menggauli istri dalam keadaan suci dan dari arah-arah yang sudah diperintahkan atau ditetapkan oleh Allah. Kemudian berlanjut pada asbabun nuzulnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 222 ini, di hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bahwasanya pada saat itu kaum Yahudi ini ketika istrinya ini dalam keadaan haid, mereka tidak bersama mereka, melainkan mengasingkan istrinya. Mereka tidak tidur bersama, mereka tidak makan bersama. Maka para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah hingga Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 222 ini yang membolehkan seorang suami untuk bersama istrinya, namun tidak dalam hal jima saja. Kemudian ayat 223 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, yang mana kaum Yahudi ini berkata bahwasanya jika seorang suami menjima istrinya yang dari arah belakang, maka anaknya akan menjadi juli. Dalam keadaan ini
ini bertanya kepada Rasulullah hingga Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 223 yang mana seorang suami ini boleh menjima istrinya dari arah manapun namun pada tempatnya, yaitu pada farjinya saja. Kemudian kandungan hukum yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223 yang pertama, yaitu apa yang harus dijauhi oleh suami saat istri ini dalam keadaan haid. Ini ada banyak pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya Ibnu Abbas dan Ubaidillah As-Silmi, yang mana mereka berpendapat yang harus dijauhi oleh suami yaitu seluruh tubuh istri, karena pada surat Al-Baqarah ayat 222 ini tidak dispesifikkan bagian-bagian tubuh mana saja yang harus dijauhi oleh seorang suami pada istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik, yang mana mereka ini berpendapat yang harus dijauhi oleh suami pada istri yang dalam keadaan haid ini antara pusar sampai lutut. Nah, menurut Imam Syafi'i ini hanya vaginanya saja yang harus dijauhi. Namun dari ketiga pendapat ini, yang tarjihnya atau pendapat yang diunggulkan oleh pengarang kitab Rawaiyul Bayan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Maliki. Beliau berpendapat bahwasanya jika seperti pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu hanya vaginanya saja, jika seorang suami ini bermain di dekat-dekatnya perkara yang diharamkan, maka dengan sendirinya dia akan masuk pada perkara yang haram itu. Untuk menjaga atau menghati-hatinya, maka ini sesuai dengan pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Maliki, yaitu di antara pusar dan lutut saja yang diharamkan. Kemudian yang kedua, apa kafarat bagi suami yang menggauli istri dalam keadaan haid? Ini yang pertama, menurut jumhur ulama yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini kafaratnya hanya bertaubat dan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Namun menurut Imam Ahmad yaitu bersedekah 1 dirham atau setengah dirham. Namun menurut sebagian ahli hadis, jika seorang suami menggauli istrinya yang dalam keadaan haid, maka kafaratnya adalah jika menggaulinya itu istrinya tidak mengeluarkan darah, maka kafaratnya adalah setengah dinar. Namun jika istrinya ini dalam keadaan mengeluarkan darah, maka ia harus bersedekah 1 dinar. Kemudian yang ketiga, berapa lama masa haid itu? Menurut Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri ini sedikit adalah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu sedikitnya adalah 1 hari 1 malam, sedangkan paling banyak adalah 15 hari. Namun menurut Imam Maliki ini tidak ada batas sedikit atau banyak. Yang menjadi patokan adalah kebiasaan haid seorang perempuan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu atau kapan seorang suami ini boleh mengumpuli istrinya yang dalam keadaan haid itu. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, ketika seorang istri belum mandi namun sudah melebihi 10 hari, maka seorang suami ini boleh untuk menggauli istrinya. Menurut mayoritas ulama, harus ketika istrinya sudah suci dan sudah mandi wajib, maka seorang suami boleh untuk menggauli istrinya. Kemudian menurut Imam At-Tawas dan Mujahid, ini hanya membasuh vaginanya saja, kemudian berwudu, maka seorang suami ini boleh untuk menggauli istrinya. Yang kelima, yang terakhir yaitu apa saja larangan seorang perempuan yang
menyentuh Al-Quran. Ini sudah banyak hadis-hadis dan ayat Quran yang menjelaskan bahwasannya seorang perempuan yang haid ini tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat, berpuasa, dan tawaf. Yang terakhir yaitu seorang suami yang mengumpuli istrinya yang dalam keadaan haid. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.